tolong saya minta maaf sebetulnya kami saya masih begitu, tapi mungkin karena jaksa rahasianya kebongkar. Selain pada itu yang kita suka jalan itu kita tak takut apa ekonomi kita takut. Anda takut Anda takut kebongkar bagaimana dengan orang yang menyaksikan saya tidak takut. Anda semua takut. Anda Anda menyebabkan jenazah asal. Bahaya yang benar. Aku tidak takut. Saya ini cara-cara yang hebat, hebat. Anda tidak punya anak. Saya dulu majelis hakim. Ini main majelis hakim jangan langsung tunggu. Saya rasa cukup. Biarkan saya bertanya lagi. Ya, terima kasih. Tergiur dengan fee ratusan juta, jaksa hakim terbongkar berbohong. Kalau ada pertanyaan ya terhadap saksi dari terdakwa, menurut saya ya biarkanlah terdakwa ditanya. Tidak perlu juga jaksa sampai harus memotong-motong dan kemudian merasa berkeberatan dan lain sebagainya. Toh kalau tidak ada titipan untuk success story dalam tanda kutip memenjarakan atau memidanakan Habib Rizik, kan justru dicari kebenaran yang sesungguhnya, dan biarlah hakim yang nanti yang menilai. Kira-kira begitu kan. Ingat, yang akan dihukum badan, yang akan dipenjarakan itu Habib Rizik, bukan jaksanya. Jaksanya tidak apa-apa. Habib Rizik bebas, dia nggak apa-apa. Habib Rizik dihukum, dia nggak apa-apa. Kecuali memang bahwa menghukum Habib Rizik adalah bagian dari KPI ya, Key Performance Indicators, untuk menaikkan pangkat, menaikkan jabatan. Nah, itu kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan tidak demikian ya, karena lucu sekali begitu ya. Masalahnya adalah bahwa di negeri kita ini hukum benar-benar terserah penguasa ya. Seperti kata Mahfud MD, waktu masih di luar. Netizen mengatakan waktu masih benar. Mohon maaf ya Pak Mahfud. Mahfud mengatakan hukum pasal-pasal bisa dicari sesuai dengan pesanan, sesuai dengan kebutuhan. Para intelektual pelacur bisa mencarikan pasal-pasal yang diingini oleh para pembayarnya. Dan ini sekarang pasal-pasal dicari. Anda tahu bagaimana ancaman yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Wih, dasar sekali. Saya sebetulnya betul-betul miris ketika membacakan bagaimana jaksa mengumpulkan ini ya. saya baca lagi, ini saya benar-benar nggak habis pikir ada manusia seperti itu yang entah dengan dalih apa, dengan motivasi apa, kok bisa-bisanya menyusun tuntutan kepada Habib sedahsyat ini ya. Habib Rizik Syihab hanya karena prokes sudah mengaku salah dan sudah minta maaf, sudah bayar denda 50 juta, tetap dikriminalisasi dengan 3 berkas, 3 sidang, 3 vonis tentu saja nanti, 11 dakwaan dan 18 pasal. 18 pasal itu ancaman hukuman untuk Imam Besar Habib Rizik Syihab: 1. Penjara 6 sampai 10 tahun. Oke? Yang kedua, denda lagi, dikenai denda lagi 100 juta sampai 300 juta rupiah. 3. Dicabut hak kewarganegaraannya. Kalau ini disetujui, hakim ketok palu, nanti Habib Rizik tidak punya kewarganegaraan Indonesia lagi. Nggak tahu, tapi yang pasti Saudi Arabia, Malaysia sudah lama menawarkan kewarganegaraan bagi Habib Rizik Syihab. 4. Habib juga diancam dicabut hak politiknya. 5. Habib diancam dicabut hak berorganisasi yang jelas-jelas ini melanggar konstitusi. Karena konstitusi kita secara jelas-jelas menjamin setiap warga negara merdeka untuk berkumpul dan bersikap serta menyatakan pendapat. Jaksa berani melawan konstitusi. Masya Allah, luar biasa. Nomor 6. Dicabut hak bekerja, dicabut hak mata pencaharian. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi, karena konstitusi kita mengatakan setiap WNI berhak memperoleh pekerjaan yang layak untuk kehidupan dia.
Kemudian 8, dicabut hak sebagai pengajar atau guru. Bayangkan kalau ulama semacam Habib tidak boleh mengajar, suruh ngapain tuh Habib coba? Hah? Suruh ngapain? Gila ini, gila. Ulama nggak boleh ngajar, suruh ngapain coba? Main congklak, main halma, gila. Kemudian 9, dirampas atau disita asetnya. Sudah. Kemudian dicabut hak wali nasab. Ini paling gendeng. Tuntutan yang paling gendeng, tidak cuma melanggar konstitusi tapi melanggar syariat Islam. Habib Rizik Syihab itu seorang bapak siapapun bapak itu, setiap dia muslim, dia punya hak untuk menjadi wali nasab bagi anak-anaknya. Dia bisa mewariskan hartanya, dia bisa menikahkan anak perempuannya. Itu wali nasab, dan itu yang diancam dicabut haknya oleh jaksa penuntut umum. Gila kan? Bahkan sebelum sidang dimulai, IBHRS sudah dizalimi, dikerjai rezim zalim. 1, ormas FPI-nya dibubarkan. 2, pesantren markas syariah diancam digusur, ya kan? Masih ingat? 3, 6 laskarnya disiksa dan dibantai. 4, 6 syuhadanya yang sudah mati itu difitnah sebagai pelaku teroris, menyerang polisi dan sebagainya. Bahkan sempat menyandang status tersangka walaupun kemudian sebentar dicabut. 5, rekening keluarganya diblokir. Ada 92 rekening terkait Habib Rizik Syihab, sahabat, keluarga, anak mantu, kemudian organisasinya, sampai Hilmi, Hilal Merah Indonesia yang tampil selalu paling depan di tempat-tempat musibah terjadi ketika orang-orang berteriak "Saya Pancasila, NKRI harga mati". Nggak kelihatan batang hidungnya. Hilmi tampil paling depan, paling duluan, bahkan sering-sering sebelum TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB muncul. Hilmi, FPI sudah ada informasi. Itu pun rekeningnya diblokir, yang walaupun dalam sidang di DPR mereka saling lempar tanggung jawab. Polri mengatakan tidak pernah memberi perintah kepada PPATK pusat kajian analis. Ya, kalau dalam hal ini memang hukum ditegakkan, artinya kita melihat sendiri ya bagaimana tuh perlakuan dan diskriminasi menyangkut masalah hukum. Dan ini yang paling saya tidak suka, satu, Korvit digunakan oleh penguasa untuk memukul lawan politik. Jadi yang tidak sehat, tidak boleh. Kita mau kumpul-kumpul diawasi, ini kan tidak boleh ya. Mereka yang namanya mentang-mentang dia anak presiden, kumpul-kumpul juga didiamkan. Pak Jokowi ada di NTT kayak gitu didiamkan. Saksi akui hanya HRS yang dipidana, jaksa keberatan. Habib Rizik Syihab benar-benar memanfaatkan persidangannya untuk membela diri. Dalam persidangan lanjutan perkara kerumunan pernikahan putrinya dan Maulid Nabi di Petamburan, HRS mencecar Kepala Satpol PP DKI Arifin. HRS menanyakan soal pelanggaran protokol kesehatan yang berujung pidana di DKI seperti yang menimpa dirinya. Dari semua pelanggaran prokes yang ada, apa ada yang disidang selain kasus Petamburan? Tanya HRS kepada Arifin, yang bersaksi atas permintaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 22 April. Mendengar hal tersebut, Arifin menjawab tidak ada. Ia menegaskan semua pelanggar prokes di DKI dijatuhi sanksi administratif. Diketahui HRS sendiri mendapat sanksi administrasi sebesar 50 juta rupiah dan telah dibayarkan. Melihat respon Arifin itu, jaksa merasa tidak terima dan melakukan interupsi menyoal pertanyaan HRS yang diklaimnya menggiring saksi, khususnya menyoal pidana pelanggaran prokes. Izin majelis hakim, kami keberatan terdakwa menggiring saksi, kata jaksa. Namun, HRS menegaskan dirinya tidak menggiring sama sekali saat melakukan tanya jawab dengan saksi. Sebaliknya, HRS mengaku bahwa dia hanya meminta keterangan dari Satgas COVID-19 apakah ada prokes lain yang juga dipidanakan. Ini pertanyaan, di mana menggiringnya jaksa? Ini saksi petugas, ini saksi juga petugas, kata HRS menegaskan. Namun, jaksa tetap menilai itu pertanyaan yang menggiring kesaksian.
jaksa menilai saksi sudah menjelaskan bahwa sanksi sudah dijatuhkan dengan administrasi pada pelanggar prokes. Saya bertanya fakta dan tidak meminta pendapatnya. Apa yang dilakukan petugas? Kasus ini Anda jaksa pidanakan, yang lain tidak dipidanakan. Kalau ada keberatannya di mana? Teriak HRS kepada jaksa sambil menunjuk dan berdiri. Majelis hakim kemudian melerai perselisihan itu dengan meminta jaksa untuk berhenti memotong pertanyaan HRS pada para saksi. Majelis hakim juga meminta HRS melanjutkan pertanyaan HRS asal tidak terlalu panjang. Hakim juga menilai tidak ada masalah dalam pertanyaan HRS. Pertanyaan itu masih normal-normal saja. Sebentar jaksa, jangan dipotong. Sudah, biar HRS dilanjut pertanyaannya, lerai hakim. HRS kemudian kembali mempertanyakan kembali ke saksi penegak hukum tersebut. Namun lagi-lagi jaksa kembali memotong HRS. Perselisihan pun kembali terjadi di ruang sidang. Diam kalau jaksa tidak takut. Anda tidak punya adab, biarkan saya bertanya lagi, kata HRS. Hal tersebut juga kembali dilerai oleh majelis hakim dengan meminta jaksa tidak memotong pertanyaan HRS. Sidang pun kembali berjalan.